Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama beribadah, saya akan membacakan penekanan Warta Jemaat Minggu 23 November 2025. Ibadah lansia Jemaat Rantepao tetap berjalan hari Senin tanggal 24 November 2025 pukul 9 WITA. Ibadah kasih pulungan sama lele PWGT Seklasis Rantepao dirangkaikan dengan ibadah Asia Church Women Conference direncanakan pada hari ini Minggu 23 November 2025 pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepasele. Diharapkan kehadiran pengurus dan anggota PWGT Jemaat Rantepao untuk mengikuti ibadah tersebut. Dalam rangka kegiatan Natal PPGT Jemaat Rantepao, PPGT Jemaat Rantepao akan mengadakan pencarian dana di depan gereja. Untuk pelayanan Komisi 1, yang pertama, keputusan rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada Minggu 16 November 2025, maka pelayanan ibadah hari Minggu di Gereja Akumene Para Duta Kodim 1414 Tator akan dimulai pada Minggu 7 Desember 2025 pukul 6 pagi. Dan disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantepao bahwa mulai hari Minggu 30 November 2025 sampai bulan Januari 2026, ibadah keluarga PWGT-PPGT ditiadakan untuk sementara kecuali ada permintaan untuk ibadah insidentil. Komisi 4, Komisi Diakonia dan Pekabaran Injil akan dilaksanakan perkunjungan ke Gereja Toraja Jemaat Bedo Klasis Parandangan pada hari Sabtu 29 November sampai dengan Minggu 30 November 2025. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa Bapak Penatua Agustinus Rerung Tata Usaha tidak berada di tempat mulai hari Minggu 23, Senin 24, dan untuk menghadiri acara keluarga. Diharapkan jikalau ada hal-hal yang mau disampaikan silakan langsung ke kantor jemaat. Jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Pendeta Risna Purwati Pelen dengan Saudara Riki Ramsal Parenden akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Desember 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Toraja Misliana Hotel. Yang kedua, Saudari Pratiwi Anggreni Sulo dengan Saudara Oktavian Sibala dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 di Hotel Toraja. Mohon dukungan warga jemaat. Dan Bapak Ibu, pelayanan ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Martina Dasima, istri dari Simon Sari di kelompok pelayanan 6 dilaksanakan pada hari Senin 24 November 2025 pukul 6 sore. Yang kedua hari Selasa 25 Desember November 2025 dan hari Rabu 26 November 2025 pukul 10 dan ibadah pemakaman itu. Selanjutnya mengenang warga Jemaat Rantepao yang meninggal pada bulan Desember 2024 sampai dengan November 2025. Daftar nama-nama silahkan melihat dalam Warta Jemaat Rantepao. Jadwal perayaan Natal dan pelayanan pemberkatan perkawinan dalam wilayah Jemaat Rantepao pada bulan Desember dan bulan Januari yang sudah mendaftar silahkan Bapak Ibu melihat dalam Warta Jemaat. Diinformasikan dari Panitia Natal tahun 2025 dan tahun 2026 Jemaat Rantepao bahwa
Yang pertama, diharapkan warga jemaat mulai Minggu Advent, satu, memasang simbol atau hiasan-hiasan Natal di rumah atau di kediaman masing-masing. Kedua, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Desember 2025 dan Kamis 1 Januari 2026. Untuk itu, bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkan di kantor gereja Jemaat Rantai Paus setiap jam kerja. Dan yang ketiga, diadakan pencarian dana oleh Seksi Usaha Dana dengan aksi kalender tahun 2026. Persembahan aksi Panghiu Gereja Toraja pada bulan Oktober untuk pembayaran pendeta dan pegawai gereja Toraja, mohon kepada majelis gereja untuk mengambil amplop persembahan Panghiu di kantor gereja Jemaat Rantai Paus. Selanjutnya, ibadah keluarga Penatua Sep Labarundu Padang dilaksanakan pada hari Kamis 27 November 2025 pukul 16.30 di kelompok pelayanan 5. Pelayan Bu Pendeta Rita Indrawati. Kedua, rencana pengutusan pengurus Badan Kerjasama PGI GMKI Cabang Toraja, Cabang Tanah Toraja dan Cabang Palopo akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Desember dalam ibadah Jemaat Rantai Paus pukul 9 oleh pengurus pusat BKS PGI GMKI. Dan ibadah duka keluarga almarhum Ibu Seruni Panggoa, Mama Rara, adik dari Mama Kerin, kelompok 5, akan dilaksanakan pada Kamis 27 November 2025 pukul 17 di Tagari dan dilayani oleh Jemaat Rantai Paus. Demikian warta jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah. Jemaat yang kekasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mbana Kareba Melo, bagaimana mimpi semalam? Indah. Semoga kita seperti Yakub bermimpi di Betel. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur karena hari ini kita memasuki Minggu Kristus Raja, sekaligus akhir tahun gerejawi dalam siklus kalender Jerawi. Dalam memaknai siklus tersebut, kita disadarkan bahwa kita pun akan berhenti dari kehidupan dunia ini untuk menghadap Kristus. Dalam momen akhir tahun gerejawi ini, kita juga diajak untuk mengenang teladan dan cinta kasih saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun 2025. Kita mengenang bukan untuk mendoakan mereka karena mereka sudah dalam kedaulatan Tuhan, walaupun mereka telah mendahului kita. Namun kita tidak terpisah dari mereka dalam cinta dan sayang Tuhan. Karena itu mari menyembah dalam tuntunan tema Tuhan keadilan kita. Jemaat berdiri, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih Allah, Anak dan Roh Kudus memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Mari dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita, lalu masing-masing berkata, inang manassa to madosa. Inang manassa to madosa siato kasalankan lako kale mi o puange kamaseikan o puang ulendui pak tangaran siapa inangki lako kale mi o puange kamaseikan o puang ombok dukalan buangan kada siapeng gauran ki lako kale mi o puange kamaseikan o puang kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ku berbahagia. Ciptaan baru
petunjuk hidup baru. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Amin. Yang kekasih, kita akan bermazmur bersama-sama. Mari kita membuka Mazmur 46. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 secara berbalasan. Kita mulai. Allah, kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun ribut dan berbuih airnya, Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorahan. kota Allah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, Yang mengadakan pemusnahan di bumi. yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus menolong kita memahami maksud dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Memasuki Minggu Kristus Raja, sekaligus akhir tahun gerejawi. Dalam siklus kalender gerejawi, kami umat-Mu berkumpul di hari Minggu yang kudus ini menyembah Tuhan. Kami merindukan suara Tuhan untuk kami dengar,
yang kami imani sebagai kekuatan dan penyemangat bagi kami untuk menjalani hidup karunia-Mu. Karena itu Roh Kudus, tolong kami semua. Tolong hamba-Mu yang Engkau pakai dan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Biarlah melalui mulut hamba-Mu, firman-Mu dapat disampaikan secara baik dan benar. Nasihat-nasihat Tuhan, didikan Tuhan akan dapat kami tangkap, mengubahkan kami menjalani hidup karunia-Mu. Dalam keampunan dosa Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan, tunas yang adil bagi Daud. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan berserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, orang tidak akan lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, dan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Lalu mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Kolose 1 ayat 9b sampai ayat 23. Firman Tuhan, kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu
untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayat yang ke-43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya. Orang lain Ia selamatkan. Biarkanlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku
apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kures sumanga puang. Kita menitik beratkan perenungan kita dari Yeremia 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dalam satu pokok Tuhan keadilan kita. Dalam bahasa Ibu, puang totokna ka maloloanta. Ungkapan klasik mengatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Apa yang dibuat orang itu juga yang akan diterima. Kalau seseorang melakukan hal-hal yang baik, maka pasti akan menerima hasil yang baik. Kalau seseorang melakukan kejahatan, tindakan-tindakan yang brutal, tindakan-tindakan yang jahat, maka suka atau tidak, orang juga itu akan menerima apa yang sepantasnya dia terima. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang menginginkan untuk dikasihi, untuk dihargai dan dihormati, tapi dia tidak pernah peduli dengan sesamanya, tidak menghormati sesamanya dan tidak menghargai sesamanya. Begitu banyak orang yang mau diperlakukan layaknya seperti orang yang lain, tapi dia sendiri tidak pernah menghargai dan menghormati sesamanya. Bacaan kita diawali dengan sebuah kecaman yang disampaikan atau dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Celakalah. Kecaman ini justru menyedihkan karena pertama-tama ditujukan, diarahkan kepada pemimpin umat dan pemimpin masyarakat. Dalam bahasa Alkitab, para gembala. Diarahkan kepada orang-orang yang diberi tanggung jawab dan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggembalakan masyarakat dan umat. Sayang sekali, kepercayaan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka disalahgunakan. Mereka tidak bertindak baik terhadap masyarakat dan umat.
Tapi justru mereka hanya menguras banyak keuntungan dari masyarakat dan umat. Dalam bahasa Yesaya, para domba-domba itu bulunya hanya digunting dan susunya hanya diperas. Kondisi seperti ini lalu membuat Tuhan mengecam tindakan yang dilakukan oleh para gembala-gembala itu. Sebab bagi Tuhan, seharusnya gembala-gembala itu bertanggung jawab untuk melindungi, untuk menyediakan makanan, menjaga kedamaian bagi domba-domba, mencari yang tersesat, menyelamatkan mereka yang dalam bahaya. Tapi mereka abai. Mereka acuh tak acuh. Mereka bersikap masa bodoh. Karena itu Allah lalu mengatakan, celakalah. Tentu pertanyaannya saudara-saudara, mengapa Allah marah kepada gembala-gembala, mengecam mereka? Karena Allah tidak mau ada umatnya yang dibiarkan oleh para gembala. Yang Allah mau adalah umat Allah menikmati apa yang disebut dengan tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah itu adalah soal keadilan. Tanda-tanda kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran. Tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kerajaan Allah itu adalah soal damai sejahtera. Kalau pertanyaannya mengapa Allah marah? Karena bagi Allah nilai manusia itu jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Bagi Allah, satu jiwa itu sangat berharga dalam pandangannya. Dan karena itu, kalau ada manusia yang diperlakukan tidak benar dan tidak adil, Allah menjadi pembelanya. Memang menjadi aneh, karena masyarakat kita juga menjunjung nilai kemanusiaan. Orang Toraja mengatakan, seandainya daun-daun itu bisa dianggap sebagai saudara atau rumpun keluarga. Tapi pertanyaannya, benarkah? Dan filosofi itu apakah masih berlaku hingga hari ini? Benarkah nilai kemanusiaan itu jauh lebih tinggi dari segala-galanya? Kalau kita mau jujur, tidak. Harta jauh lebih tinggi dari nilai kemanusiaan. Jabatan jauh lebih tinggi dari nilai kemanusiaan. Kedudukan jauh lebih tinggi dari nilai kemanusiaan. Pada faktanya, banyak manusia di antara keluarga itu sendiri yang saling memperkarakan gara-gara harta gono gini. Yamito na Buddha to siulu to sirapu male si kara-kara. Karena harta jauh lebih berharga daripada nilai kemanusiaan. Orang sudah tidak lagi tega dan merasa prihatin kalau ada saudaranya yang dipenjarakan. Karena apa? Harta jauh lebih di atas dari nilai kemanusiaan. Sedang menjadi pergumulan kita masyarakat Toraja akhir-akhir ini. Yang viral
beberapa tongkonan dieksekusi. Karena apa? Harta, kedudukan, dan lain sebagainya jauh lebih tinggi dari nilai kemanusiaan. Inilah yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan berteriak. Tuhan mengambil alih sebuah tindakan. Dia lalu mengatakan, dia hendak memulihkan domba-domba yang diperlakukan tidak adil. Seruan itu disampaikan dalam bacaan kita. Khusus di ayat 5, ayat 6 bacaan ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yahuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan Allah kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saudara-saudara, janji pemulihan ini yang disampaikan oleh Yeremia, janji mesianis tentang tunas yang adil dari dinasti Daud, disempurnakan dalam kedatangan Yesus Kristus di dunia ini. Sifat-sifatnya antara lain memerintah dengan bijaksana, menegakkan keadilan di seluruh dunia, terutama Yahuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Namanya disebut Tuhan keadilan kita. Janji mesianis inilah yang menunjukkan karya penebusan Kristus bagi umatnya, sehingga Dia disebut Tuhan keadilan bagi kita. Kristus mengerjakan secara tuntas melalui penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Bacaan kita yang ketiga memperlihatkan dalam kitab Injil Lukas pada pasal yang ke-23 ayat 33 hingga ayat yang ke-43, ketika Yesus disalibkan, orang menghina Dia, mengolok Dia, mengejek Dia, meludahi Dia. Tapi karena Dia adalah Allah yang mencintai kemanusiaan, Dia menempatkan nilai kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Sehingga Dia lalu berkata kepada Bapaknya, dalam penderitaannya, dalam rintihannya, saat nyawanya terancam, Yesus katakan apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tidak tahu, seandainya saya dan Bapak Ibu diperlakukan seperti itu, masih adakah keluar dari mulut kita kata-kata pengampunan? Karena kita jauh lebih menempatkan nilai kemanusiaan dari segala-galanya. Labisa tas siapa kata sujo pudukta. Puang, pagari dikka bila nata tanda itu apa napogau. Sementara saya ini sudah diludaki, saya ini sudah difitnah. Apakah pengampunan itu masih bisa keluar dari mulutku? Kalau masih, itulah kekristenan. Tapi anda di kota tak maru angga aku
berarti ini hidup kita belumlah lebih baik dari orang lain. Tak apa namelo bang tu katuan tanah to senga. Pada bang sia katuan nato tang sarani, nato sarani. Kalau aku hanya mampu mengampuni orang yang mengasihiku, mengasihi orang yang mengasihiku, lalu apakah upamu, kata Yesus. Tapi engkau kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Disitulah nilaimu. Mana di sana to sarani to. Yang mata itu marasal lah taparesa-resa susi syamar kato. Sabab budak tahu yang nama kumpulan. Koya pitu to rajin sejoban mana ya duka na rajin male. Kalau seperti itu, apakah kelebihanku? Biasa aku tiro-tiro. Ya moto birisan-risan. Oh ya duka munani tau male Buddha. Paduan suara. Apa sia. Tapi ya dika nata tak bang tak duka tau male. Lalu di mana kelebihanku? Di mana kesaksianku? Yesus mengatakan, tema kita berkata, Tuhanlah keadilan kita. Ini menjadi penting saudara-saudara. Memasuki minggu-minggu Advent. Hari ini dengan sengaja di Minggu Kristus Raja, akhir tahun gerejawi, kita menyebut kekasih-kekasih kita, nama-nama mereka. Sebab walaupun secara fisik mereka sudah tidak ada bersama kita, sudah bersama dengan Bapa, tapi kasihnya itu selalu bersama kita, bahkan hidup. Besok kuaya tu kita natampe demi keluarga tu di pokada sangan nadako, warga jemaat kita yang berapa, fisiknya tidak ada, tapi kasihnya tidak pernah berubah karena Kristus selalu menjadikan itu sebagai berkat bagi kita. Apalagi itu tuh siapa? Karena itu jangan kita lengah memandang waktu. Selalu pakailah waktu dan pergunakanlah dengan baik. Mumpung kita masih kuat. Mumpung masih ada kesempatan. Saat kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang diberi tanggung jawab, sesamailah manusia itu dengan baik. Bersesamailah mereka dengan penuh cinta. Karena kita ada juga karena mereka. Orang Toraja katakan, penderitaan yang paling berat di muka bumi ini adalah ketika sudah tidak ada orang yang mencintai kita. Ya muda Pak Adi ikapo kita mau napa kadai kita tahu. Tak abang mau tahu mikam baruan. Angko Toraya muya apa diampui ke tak abang mau tahu disipak kadannya mau ya Pak Adi ikapo itu. Mui diampuna sang tumintuna. Bahasa Yesus, andaikan engkau memiliki dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawamu, tidak ada artinya. Selamat memasuki minggu-minggu Advent ke depan. Tuhan kiranya membaharui kita, karena Dia adalah keadilan bagi kita. Amin. Kita ambil saat teduh. Kita tunduk diri, kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sesungguhnya siapakah
diri kita ini. Kita bukanlah orang yang sempurna. Terkadang kita ada berlaku tidak adil bagi sesama. Tapi Tuhan yang kita sembah dalam Kristus adalah keadilan bagi kita. Ia tidak hanya adil dalam berkata-kata, tapi ia adil dalam bertindak. Keadilannya diwujudkan melalui karya pengorbanannya di atas kayu salib. Karena cintanya yang besar untuk diriku dan dirimu. Kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalian satu memuji Tuhan.
Jemaat yang kekasih, kita akan mendengar nama saudara seiman kita yang telah mendahului kita sepanjang 1 tahun ini, baik almarhum pun almarhumah. Saudara-saudara yang sudah mendahului kita sepanjang 1 tahun ini. 1. Bapak Octavianus Pasolang, Ibu Albertine Gala, Bapak Hermon Wella, Bapak Desti Takke, Ibu Stin Sambo, Ibu Maria Atte, Ibu Maria Kalili, Saudara Sarong Allah Madao, anak Seon Serli Tandi Malik, Bapak Penatua Andarias LB Pandin, Ibu Vita Santika, Ibu Martina Rissing, Bapak Marinus Dene Pakurung, Bapak Aris Paliling, Ibu Marta Rurah Bangak Lino, Bapak Predi Tiranda, Ibu Esther Silambi, Ibu Marta Dasima, ke-19 Ibu Yosepin. Itulah nama-nama yang sudah di dalam kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa manusia dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi. Ada yang tanya padaku, kita akan memberikan persembahan
Kolose 1 ayat 13 sampai 14 di sana dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sementara pun diedarkan, mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Diadakan ada natura yang akan kita uangkan. Ya, sementara pun dijalankan, di sini ada bahan natura yang kita mau uangkan untuk penulisan sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Taruh harga. Taimu. 20.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali, 20.000 satu kali, 200.000 dua kali, 200.000 tiga kali. Rp20.000,
20.000 satu kali, 50.000. 50.000 satu kali, 100.000 3 kali. Sorry, yang tadi 300.000. Taruh angku jadi 20.000. 20.000 satu kali, 50.000. 50.000 2 kali, 50.000 3 kali. $20.000, 50.000, 50.000 1 2 kali, 50.000 3 kali. Punti mami itu mariri. Ya nama mariri sama matasak mo, mami di kande. Taruh harga 200.000. 200.000 satu kali, 200.000 2 kali, 200.000 3 kali. Sayur, deng kalando, deng kondi. Tak aku tandai sayur apa sangan nanti itu kalando lando. Taruh harga. Dako panasangi kalian ton nali. 20.000. 20.000 satu kali. 20.000 2 kali. 20.000 3 kali. Kau temak lenang toh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbang dalam pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan naikkan syafaat kita. Beberapa hal kita akan doakan kekasih-kekasih kita yang sedang dalam perawatan. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang di Toraja Utara, di Makassar, di Jakarta. Tuhan kiranya berkenan. Kita mendoakan warga jemaat yang sudah tidak mampu lagi datang di gereja. Kita mendoakan keluarga kita yang berduka cita. Kita mendoakan warga jemaat dalam pekerjaan, usaha, dalam keluarga, bagi anak-anak, baik yang dalam pertumbuhan pendidikan. Juga kita berdoa untuk program-program jemaat Rantepau. Mari kita berdoa. Betapa bahagianya kami karena kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh peduli dengan hidup kami. Allah yang tidak berdiam diri di saat hidup kami diperlakukan tidak adil, tidak benar oleh sesama. Engkau bertindak menurut cara dan kasih-Mu sendiri, menolong dan membebaskan kami, bertindak adil untuk hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk penguatan yang kami terima hari ini. Kiranya sungguh menjadi pegangan kami
untuk menjalani hidup karunia-Mu selanjutnya. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang berkumpul di ruangan ibadah ini, di gedung Bunga Lalan ini. Tuhan mengenal hati, mengenal kebahagiaan mereka, tapi juga mengenal beban dan kerinduan mereka. Di hadapan Tuhan kami berdoa, sekiranya ada di antara jemaat-Mu yang hadir, yang sungguh dipenuhi oleh kebahagiaan dan sukacita karena kebaikan dan anugerah-Mu, mohon Engkau melanjutkan dan menyempurnakan. Tapi juga Engkau melihat kerinduan-kerinduan kami. Karena itu kami tunduk diri, datang berdoa dan memohon kepada-Mu. Tilitlah setiap kami yang datang dengan tidak malu-malu, yang menyapa Dikau sebagai Bapa kami. Tuhan, kasihani setiap jemaat-Mu. Jawab doa mereka untuk setiap persoalan, untuk setiap kerinduan mereka. Tuhan, terima kasih untuk berbagai kebaikan-Mu yang jemaat-Mu terima. Ada yang berbahagia karena hari ulang tahun. Ada yang berbahagia karena usaha, karena pekerjaan mereka diberkati. Karena kesembuhan, karena anak-anak mereka berhasil. Sempurnakan itu. Tapi juga kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu. Jemaat-Mu yang tidak sempat beribadah karena mereka berjuang, bergumul karena kesehatan mereka. Ada beberapa jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di Jakarta, di Makassar, di Toraja di sini. Kami mengingat Ibu Emi Talesang, Bapak Yohanes LS Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Neti Napo Mangiri, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Fani Linggi, Bapak Yunus Gadeng, Nenek Dirga, Bapak Diaken Yohan Duma Palulungan, Ibu Agustina Tanga, Saudara Seli, Bapak Penatua Parea Rusan Rangan, Bapak Pendeta Jaka Parantean, Bapak Daud Sambo, Ibu Trience atau Mama Chandra, anak Jesi, dan mungkin ada keluarga-keluarga kami yang tidak terwartakan, yang ada di tempat lain. Orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami juga yang sakit. Tolong sembuhkan. Kami mengingat warga jemaat-Mu yang sudah menikmati usia lanjut. Tuhan, pedulikan hidup mereka. Kami berdoa untuk pelayanan yang hendak diangkat oleh Majelis Gereja Jemaat Rantepo 1 minggu ke depan. Pelayanan pemberkatan, pelayanan ibadah-ibadah penghiburan, perkunjungan, pelayanan ke rumah sakit. Tuhan, berkatilah orang-orang yang Engkau panggil, yang Engkau pilih menjadi gembala di tengah-tengah jemaat ini. Semoga mereka dapat menjaga, memelihara, mengasihi domba-domba-Mu dengan penuh rasa kasih dan tanggung jawab. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berduka cita, keluarga almarhumah Martina Dasima. Tuhan, Engkau hiburkan keluarga ini. Juga kami berdoa untuk warga jemaat dalam hidup rumah tangga, pekerjaan usaha mereka. Berkatilah mereka 1 minggu ke depan, bahkan di sepanjang tahun ini, mengakhiri tahun karunia-Mu tahun 2025 ini. Semoga mereka selalu hidup kuat, sehat, terhindar dari sakit penyakit.
Mereka menikmati kebahagiaan karena kesuksesan-kesuksesan. Berkati anak-anak mereka, baik yang dalam pertumbuhan sedang menuntut ilmu. Juga kami berdoa untuk penyelesaian gedung bunga alalan ini, penyusunan sejarah jemaat Rantepau. Kiranya Allah memberkati panitia dan tim yang dibentuk untuk itu. Berkati bangsa negara kami. Berkati orang-orang yang Engkau pilih untuk mengamankan bangsa dan negara ini. Untuk memimpin bangsa ini. Wakil-wakil rakyat. Setiap orang-orang yang diberi tanggung jawab sebagai abdi negara. Kiranya terus dipelihara dan diberkati. Kalau ibadah ini selesai, kami hendak kembali ke rumah kami. Kiranya kami pulang dengan sukacita. Pulang dengan sorak-sorai, tidak pulang dengan tangan hampa. Ini doa kami, ini persembahan kami. Bayang kami kumpul melalui pundi, persembahan melalui natura, juga persembahan kami melalui penguangan natura ini. Kiranya semuanya diberkati dan berkenan kepada Allah. Doa ini kami naikkan beralaskan kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mengakhiri ibadah ini kita bangkit berdiri bersama. Pergilah, hiduplah dalam kebenaran, yakinlah bahwa Tuhan keadilan kita. Roh Kudus kiranya memampukan saya. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tetap berdiri nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 416 bait pertama dan kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Tuhan, kedatangan yang aku
Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang.